Ibu Sherly, Gubernur Maluku Utara wajib ditangkap. Saya berharap seluruh masyarakat Indonesia Timur maupun Indonesia, seluruh Indonesia ya, Barat maupun Timur, kita bersatu tangkap Ibu Sherly, Gubernur Maluku Utara ya. Mari kita bawa datang di Jakarta, perhadapkan ke Pak Prabowo Subianto. Kita minta beliau jadi menteri lebih cocok, menteri pendidikan atau menteri yang urusannya pembangunan rumah-rumah tuh ya, atau menteri yang urus jalan-jalan tuh. Kalau ia jadi menteri, pasti ia akan urus pendidikan lebih baik lagi daripada yang sekarang-sekarang yang rusak-rusak ini nih ya. Gaji saja, gaji guru P3 gaji guru rusak-rusak ya. Ibu kalau jadi menteri PUPR atau menteri pembangunan ya, yang infrastruktur, pasti Indonesia ini maju banget. Jadi mari kita semua tangkap Ibu Sherly, bawa datang ke Pak Prabowo, dan Pak Prabowo jadikan sebagai menteri. Ingat, menteri infrastruktur atau menteri pendidikan. Saya percaya kalau Ibu Sherly jadi menteri pendidikan, pendidikan Indonesia akan lebih bagus, akan lebih baik, akan lebih mantap, akan lebih maju. Jadi kita sepakat ya, tangkap Ibu Sherly, bawa ke Jakarta, bawa ke Presiden Prabowo Subianto untuk dijadikan sebagai menteri pendidikan maupun menteri infrastruktur. Salam hangat dari Frit Alorboy ya. Ibu Sherly, kami mau tangkap Ibu, bawa ke Jakarta, jadikan sebagai menteri, oke? Deh ya. Umur 5, tanggal 17 ini 59. suami di mana? Meninggal. Anak berapa? 4. Saya punya anak ada 4, tapi yang suami ini tidak ada. Oh, sekarang ada suami baru. Suami baru yang meninggal ini. Oh, suami baru juga sudah ada. Suami lama? Yang anak 4. Masih ada, Kak? Oh, suami lama pisah. Suami baru meninggal. Dengan suami pertama ada anak 4. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat semuanya, mama-mama, bapak-bapak, adik-adik. Jadi tujuan kedatangan saya untuk melihat, untuk penyerahan bahan bangunan untuk rumah yang masuk dalam kategori kurang layak huni. Jadi akan direnovasi. Ini dan itu bangun baru. Jadi kalau bangun baru, anggarannya itu 50 juta. Bahan yang dikasih hanya 90%-nya, berarti 45 juta. Dikasih dalam bentuk semen, kayu, cat, paku, besi, seng ya. 10%-nya 5 juta buat upah tukang. Kemudian nanti dicek juga pemilik rumahnya, apakah ibu nanti pemilik rumahnya dicek apakah dia sudah masuk dalam desil 1 sampai 4, supaya kalau kayak gini kan masih punya anak mungkin bisa dapat bantuan PKH gitu ya. Kemudian di tahun ini pemerintah Provinsi Maluku Utara menggunakan anggaran APBD-nya untuk merenov 700 rumah, nilainya sekitar 20-an miliar. Untuk obat dapat 40 ya. Rekomendasinya koordinasi dengan Bapak Dewan. Semua sudah ingat wajahnya? Sudah ingat? Ya. Pak Dewan. Bapak Dewan baik kata Rada? Baik. Oh. Jadi nanti tahun depan kalau kemudian lihat ada rumah-rumah lagi yang perlu renov, karena ada kamar mandi, dapurnya masih kurang baik, nanti kasih tahu Bapak Dewan untuk dimasukkan di tahun depan. Karena ada 10 kabupaten kota, jadi semuanya harus dibagi secara merata. Ada yang mau ditanyakan? Ada. SMA, SMK gratis di sini? Gratis. Ya. BPJS bisa pakai? Bisa. Nah. Ada yang mau tanya. Kemarin itu ada BPJS, mereka pergi berobat, tapi setelah itu karena mereka BPJS itu BPJS mandiri, jadi disuruh bayar dulu baru dilayani. Apa itu? Dia punya kerja atau tidak? Dia punya pekerjaan tidak? Tidak, Bu. Oke. Jadi biasanya BPJS Mandiri itu pada mereka yang tadinya punya pekerjaan, kemudian mungkin dia sudah tidak punya pekerjaan, jadi dia sudah nunggak kan. Ketika nunggak memang dia harus bayar. Oleh karena itu solusinya dia harus ubah ke BPJS JKN, jadi dibayar oleh Pemprov. Nanti saya kasih Kadis Kesehatan ya, koordinasi dengan Kadis Kesehatan bagaimana caranya untuk pindahkan dari BPJS Mandiri ke BPJS yang dibayar oleh pemerintah. Ada lagi?
Lampu di depan rumah sakit kalau boleh dinyalakan Bu. Lampu Jalan di Oke. depan rumah sakit. Lampu ibu tanggung jawab bilang PU. Jalan belakang selalu gelap menuju Oke. rumah sakit. Siap dinyalain. Sekolah rakyat. Oh, sekolah Kalau rakyat. TK di sini juga itu masih pakai rumah guru. Rumah guru. Kenapa? Sekolah TK. TK di sini masih pakai rumah guru. Iya, sekolah TK Pak Wali Kota. Nanti saya sampaikan ya. Karena provinsi cuman SMA, SMK, SLB. Ya. Sekolah rakyat kenapa? Masih ada anak-anak. Sama ibu satu Oh. lagi. Boleh ibu jalan-jalan di pantai sendiri. Oh, di sini kerja jalan di pantai. Sekolah rakyat. Jadi tahun depan kan ada sekolah rakyat akan dibangun di Rio Ribati, itu kan dekat saja. Kemudian sekolah Garuda nanti dibangun di Oba. Jadi kalau nanti ada anak-anak yang pintar, dia masuk di sekolah Garuda yang SMA, ada 1000 anak untuk SMA. Kemudian untuk sekolah rakyat, kalau tahun depan ada anak yang semua SD kelas 1 kah, SMP kelas 1 kah, SMA kelas 1, kemudian mungkin kondisi ekonominya agak berat untuk membiayai anak sekolah, nanti bisa didaftarkan untuk ikut sekolah rakyat ke Bapak Dewan masing-masing. Ya. Oke, sekarang saya mau lihat rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Mama lihat rumah. Mari Bu perwakilan. Ini semennya, ya. Simbolis. Ya, nanti siapa tuh Kak yang kerja? Masih sementara berbasis masyarakat. Masyarakat mau baku bantu? Bapak Oh, oke. Ini rumah karena papan, makanya dapat bangun baru. Ini juga Tapi sengnya masih bagus loh. Ya, Seng yang masih bagus, jangan jadi bahannya bisa dipakai buat yang lain. Nah, anak dari kasih gas. Ya, seng kan masih bagus. Jadi nanti sengnya pakai ulang yang masih bagus supaya bisa Di pakai yang dalam lain. bagus tapi di luar semua merah semua ibu. Ayo, sudah ganti sudah. Ana masih ada yang sekolah kah? Sekolah dah. Serada ibu. Kamar mandinya di mana? Ada sini ibu. Darurat semua ini. Ada. Di sini. Mana? Kamar mandi ini. Mana? Oh, ini kamar mandi. Oke. Lubangnya mana? Lubang buat Di sebelah. Di sini WC darurat ibu. Oh, udah lumayan. So, ini kamar mandinya perlu dibangun baru karena sudah sudah begitu. Itu nenek masuk tunjukin kamar mandinya biar foto lalu. Dapurnya ini. Ini apa, Ibu? Ya. Ini apa? Ini tanah sudah sertifikat sendiri ya? Iya. Bangun kalau sudah sertifikat sendiri ya. Kalau enggak jangan. Nanti habis itu ribut lagi tanahnya. Om Ut mana? Ada. Oh. Foto dulu Kak Bu. Ayo. Rumah mana? Ibu siapa namanya? Apa? Masih tanah. Iya, masih tanah. Jadi persyaratan yang dapat rumah itu masih tanah, atap seng suba lobang, dinding papan. Sini. Nama siapa? Asna. Asna. Pak Itua mana? Oh, Pak Itua kerja apa? Nelayan. Punya body kan terada. Itu di Oh, so ada body sendiri. Hah? Ada bikin sendiri tapi Oh, bikin sendiri, bodinya belum selesai. Oh, sampai mana? Tinggal berapa? mesin. Oh, mesin saja. Oh, kita kasih mesin ya. Ya. 15 PK. 20 20 PK. Oh, minta 20. Oke, 20 PK. 15 PK kecil. Oh, 15 PK kecil. Oke, ini berapa GT? Kapal berapa GT? 1,5. 1,5 kan 3 GT? Hanya 3 ini. Oh, 3 GT. Kapan kapal selesai? Tinggal tunggu Oh, tinggal tunggu mesin saja. Oke, saya kasih mesin 20 PK. Sebelumnya melaut atau bagaimana? Iya, Sebelum melaut. kapal, melaut pakai orang pun kapal. saya punya juga. Oh, tapi surusak. 1 bulan bisa bersih dapat berapa? Sesuai dengan rezeki ya ada Kira-kira. Kira-kira. Tiga lah. Hah? 3 juta bersih. Bang saya yang jual DP ikan tuh jadi saya. Mantap. Oh, jadi Ade dapat lagi. Nanti daftar BPJS tenaga kerja ya. Punya belum BPJS tenaga kerja? belum. Jadi kalau nggak minta-minta, tapi kalau ada apa-apa, ada buat istri tercinta dan anak-anak, ya.
Nanti siapa yang bangun rumahnya? Kan cuman kasih bahan. Kakak saya. Kakak ya?